Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, pengharapan, iman di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, menolong, melawat kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal 18 ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari kisah Yesus menyembuhkan orang buta di dekat Yeriko. Ketika Yesus hendak memasuki daerah Yeriko, seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Orang buta itu berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Walau orang-orang di sekitarnya melarangnya untuk berteriak-teriak, namun orang buta itu semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Maka seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu, lalu memuji-muji Allah. Saudara, kisah ini menunjukkan bahwa Yesus dapat melakukan mujizat betapapun orang buta itu tadi sudah buta sejak lama. Allah memakai kesembuhan untuk menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang luar biasa dan bahwa kuasanya melebihi apapun, termasuk lebih besar dari segala hal yang mengganggu dan membelenggu manusia selama ini. Bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada mujizat, ada pengharapan, ada penghiburan. Bahkan di dalam keadaan rapuh sekalipun, di dalam situasi atau keadaan yang tidak ideal sekalipun, kuasa Allah sempurna menyertai orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Kita melihat saudara, meskipun orang banyak tadi melarang dan berusaha menghentikan si orang buta untuk berseru-seru kepada Tuhan, tetapi ia tetap saja berseru dengan penuh harap dan percaya. Saudara, jangan biarkan keadaan apapun melarang dan menghambat kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dalam Dia kita aman. Dia adalah kekuatan, perlindungan, dan sumber sukacita kita. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya dan beberapa peserta mengikuti sebuah pelatihan. Salah satu program dalam pelatihan tersebut adalah setiap tim mengerjakan proyek kemanusiaan. Tim kami kebagian menolong seorang ibu yang buta. Sebut saja namanya Ibu Windy, saudara. Ibu Windy ini memiliki kerinduan untuk mengikuti perlombaan lari untuk kaum difabel. Dia seorang atlet paralimpik. Ibu yang masih muda ini tidak memiliki uang untuk membeli perlengkapan olahraga yang mendukung, sepatu, baju yang nyaman, dan sebagainya. Memang ini hanya sebuah proyek kecil, saudara. Tetapi sebenarnya ada banyak hal yang dapat kami peserta pelajari lewat perkenalan dengan Ibu Windy. Ibu Windy ini memiliki suami yang juga adalah seorang yang buta, yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang pijit. Mereka memiliki 2 orang anak yang masih kecil yang harus mereka asuh. Dan mereka ngontrak di salah satu rumah di daerah Bandung, saudara. Dalam sebuah percakapan, saya bertanya kepada Ibu Windy, Ibu, bagaimanakah ibu dan suami dapat mengerjakan semua hal ini? Mulai dari mengurusi rumah, memasak, memberi makan anak, menyekolahkan anak, dan sebagainya. Si Bu Windy menjawab, semua karena berkat Tuhan saja. Kami selalu percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan menyertai kami. Saudara, itu adalah kata-kata yang dia ucapkan. Dan itu sangat membuat saya tertegun. Sahabat, apa yang menjadi masalah kita saat ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan seluruh pergumulan, penderitaan, ketakutan, kekhawatiran yang ada saat ini, bawalah kepada Tuhan.
Tenangkan diri kita di dalam Tuhan. Seperti orang buta dalam bacaan kita tadi, biarlah kita juga datang menghampiri Tuhan dan berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun kita semakin keras dihadang lawan dan musuh-musuh kita, meskipun keadaan sepertinya tidak kunjung sembuh, saudara. Walaupun kayaknya tanda-tanda yang muncul bukan tambah baik, tetapi justru semakin hancur. Saudara, apapun yang terjadi yang kita alami saat ini, jangan biarkan itu menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Letakkanlah seluruh kekhawatiran dan masalah kita di hadapan Tuhan. Percayalah saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biar hidup kita menjadi alat untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Lewat setiap peristiwa yang terjadi, hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi dan menuntun kita dalam menapaki setiap jalan-jalan berbatu yang seringkali menakutkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi segala apapun yang ada di dunia ini, termasuk masalah, pergumulan, penderitaan, ketakutan, kekhawatiran kami. Itu sebabnya Bapa, kami mohon biarlah Engkau yang mengaruniakan kepada kami iman yang teguh, supaya kami tetap terus datang kepada Tuhan meskipun situasi belum berubah, keadaan tidak kunjung baik, tetapi iman kami tetap terus tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus yang menolong kami di dalam memenuhi panggilan-Mu ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.